Udin. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk meminta waktunya untuk sharing-sharing terkait dengan tugas CGP ini Pak. Jadi ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan pemimpin. Saya mau tanya apakah jenengan bisa meluangkan waktu kira-kira 20 menit sekitar untuk wawancara terkait. Monggo, siap. Kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Pak. Selama ini, selama jenengan menjabat sebagai kepala sekolah, ini kan pasti menemukan beberapa kasus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk di lembaga saya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya koordinasi dengan guru, baik itu guru kelas maupun guru bidang studi, baik itu olahraga maupun guru agama. Sehingga dilema sosial itu kita musyawarahkan, kemudian kita ambil keputusan bersama. Mana yang baik itu yang kita dahulukan. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang kepentingan ini sebenarnya sama-sama benar, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi kan jenengan ini sama-sama benar gitu. Nah, jenengan langkah-langkahnya bagaimana? Ya, tentunya kita harus memilih antara dua kasus tadi, kemudian kira-kira mana yang berkepentingan atau yang berpeluang langsung yang bisa bersentuhan dengan lembaga itu. Maka itu yang perlu kita dahulukan. Sehingga dengan keputusan itu, pengambilan kebijakan terutama yang didukung oleh teman-teman tadi itu yang bisa kita dahulukan. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Di dalam memutuskan suatu masalah, tentunya kita harus mencari akar masalah dulu. Dalam mencari akar masalah, kita harus meneliti mana masalahnya, kemudian faktanya bagaimana, kemudian kita musyawarahkan, kemudian kita putuskan bersama. Itu yang perlu kita sikapi, sehingga dengan mencari permasalahan itu kita tidak terjerumus dengan suatu masalah yang seharusnya tidak perlu yang kita selesaikan. Sehingga dengan mengerti akar masalah, kemudian kita bawa ke forum, kemudian kita putuskan bersama. Untuk pertanyaan keempat, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya yang efektif bahwa keputusan saya diambil adalah dengan melakukan konferensi internal, yaitu rapat dengan dewan guru, utamanya ya tadi guru kelas maupun guru bidang studi. Untuk pertanyaan kelima, Bapak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan? Kan setiap pengambilan keputusan itu pasti ada tantangannya, okay? Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, tantangannya apa saja yang jangan hadapi? Ya, tentunya tantangan di sini ini berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial, kemudian media-media yang berkeseliweran di sini. Ya, tentunya itu ya harus kita sikapi. Selama kita tidak berbenturan dengan aturan, kemudian tidak berbenturan dengan lembaga sosial atau lembaga media itu, ya kita ya berani saja. Gitu. Lanjut ya Pak, dia untuk pertanyaan ke-6. Nah, jenengan saat menyelesaikan atau pengambilan keputusan dilema etika ini kan, apakah jenengan ada tata kala atau jadwal tertentu untuk bisa menyelesaikan pengambilan keputusan? Suatu masalah itu kan muncul sewaktu-waktu. Nah, dengan munculnya suatu masalah kita
tentunya harus action secepat mungkin, sehingga suatu masalah di lembaga yang menyangkut lembaga itu, kemajuan lembaga itu tentunya harus segera kita ambil sikap, kemudian kita ambil akar masalahnya, kemudian kita musyawarahkan, kemudian kita putuskan bersama. Itu yang perlu kita sikapi. Jadi ini ya Pak ya, jadi kalau memang diperlukan saat itu juga nggak langsung langsung kita segera action, sehingga suatu lembaga itu tidak bertumpuk dengan masalah. Apalagi sekarang yang namanya media, kemudian lembaga sosial itu luar biasa. Itu yang perlu kita sikapi. Untuk pertanyaan ketujuh Bapak, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan itu kan tentunya kita kembali kepada suatu lembaga, bahwa suatu lembaga itu terdiri dari guru, dewan guru, kemudian wali murid, kemudian komite. Ya itu yang kita libatkan di dalam keputusan. Karena apa? Itu menyangkut dari ke depan dari lembaga tersebut. Stakeholder itu tidak bisa ditinggal. Itu yang perlu kita sikapi. Jadi ini nih, kolaborasi dengan semua pihak. Itu yang perlu kita sikapi. Dengan memanfaatkan apa yang ada, mulai dari guru, kemudian wali murid, kemudian paguyuban, kemudian komite, itu yang kita efektifkan. Sehingga apa yang kita putuskan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik dari segi aturan yang ada di sekolahan, kemudian aturan yang ada di luar sekolahan, terutama di daerah pemerintah Gresik ini. Menarik sekali ya Pak nih. Ini sangat menginspiratif menyenangkan bagi kami. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan dilema etika, kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Di dalam suatu lembaga tentunya ada stakeholder yang harus kita libatkan. Ini kembali lagi bahwa di dalamnya itu ada wali murid, ada paguyuban, kemudian ada komite. Nah, ini yang kita libatkan, terutama guru. Sehingga dengan stakeholder, kemudian kalau kita bersinergi, kemudian suatu masalah kita putuskan bersama, insya Allah yang namanya lembaga sosial, LSM, kemudian media itu nggak bisa menyentuh kita, itu nggak bisa. Karena apa? Sudah diputuskan bersama, itu hasil keputusan. Kemudian yang perlu saya garis bawahi bahwa keputusan itu tidak bertentangan dengan aturan yang ada di sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, aturan yang ada di pemerintah setempat, yaitu pemerintah Gresik. Yang terakhir adalah aturan norma yang berlaku, utamanya adalah agama maupun norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang perlu kita sikapi. Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Ini pembelajaran bagi saya juga sangat menginspiratif. Jadi dari sini saya tahu kepala sekolah ini dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika itu seperti apa. Jadi benar-benar harus semuanya berkolaborasi dari semua pihak tanpa harus meninggalkan melenceng dari semua peraturan. Terima kasih, sukses untuk Bu Yani, semoga Bu Yeni semoga bisa berlanjut untuk CGP-nya. Amin. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari CGP Angkatan 10 akan mewawancarai Ibu Subaidah selaku Kepala SD Muhammadiyah 2 Gresik terkait materi dilema etika dan bujukan moral. Bu Lulu, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mohon izin Bu Lulu, kami hari ini hadir, mohon waktunya, kami ingin berbincang, berwawancara dengan Bu Lulu Subaidah terkait materi kami di program Guru Penggerak, khususnya terkait materi
dilema etika dan bujukan moral yang saya yakin juga sering dihadapi oleh Bu Lulu selaku pimpinan. Itu Bu Lulu. Baik. Yang pertama mungkin Bu Lulu, kami berlima di sini nanti akan secara bergantian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kami harap nanti Bu Lulu bisa menjawab dengan baik, dengan tetap santai yang pasti Bu Lulu ya. Baik, yang pertama Bu Lulu, saya ingin tahu bagaimana Bu Lulu selaku pimpinan mengidentifikasi sebuah kejadian di sekolah khususnya, apakah itu bujukan moral ataukah dilema etika. Nah, bagaimana Bu Lulu bisa mengidentifikasi hal yang terjadi di sekolah berhubungan dengan hal itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi sebagai pimpinan dalam sebuah sekolah, jadi di sebuah sekolah itu kan banyak sekali, saya seperti kalau sekolah ini sebuah gerbong kereta api, saya pasti akan berada di depan. Ya. Jadi ketika kita berada di depan, bagaimana kita harus tetap menjaga gerbong yang saya bawa ini harus tetap berada pada trek yang benar. Karena kalau sudah nanti melenceng sedikit, pasti nanti akan ada hal yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan banyak sekali kejadian sehari-hari yang berkaitan itu dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi itu sebagai dilema etika ketika pada suatu kondisi atau permasalahan saya dilibatkan dalam dua situasi yang menurut saya itu sama-sama benar. Jadi ketika di satu sisi saya melihat ini adalah, oh ini benar, di sisi lain juga saya mengatakan bahwa ini juga benar. Nah, disinilah saya menghadapi sebuah dilema etika yang saya harus bisa mengambil satu keputusan. Nah, ada juga kejadian-kejadian yang itu merupakan bujukan moral. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berada dalam suatu pimpinan akan banyak sekali bujukan-bujukan moral yang datang dari pihak luar maupun dari dalam, eksternal ataupun internal. Nah, ketika kemudian saya dihadapkan dalam suatu kondisi di mana ada bujukan moral, berarti ini sudah merupakan suatu kebenaran yang itu dihadapkan dengan ada suatu bujukan yang itu kita mengarahnya pada berarti suatu yang tidak benar atau ya bisa kita katakan suatu hal yang salah untuk dilakukan. Nah, dalam situasi itu saya menghadapi sebuah bujukan moral. Siap. Menarik Bu Lulu. Bisa mungkin diberikan satu contoh ya yang pernah terjadi di sekolah khususnya yang berhubungan dengan hal itu Bu Lulu. Iya. Misalnya kita menghadapi dilema etika. Contoh kasus mungkin kalau di dilema etika adalah ketika penerimaan, karena sekolah saya termasuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Gitu. Kita menerima anak-anak istimewa, anak-anak hebat PDBK. Namun dalam menerima itu kita memang menentukan adanya suatu kuota di mana bagaimana kemampuan sekolah saya untuk bisa menerima berapa jumlah PDBK dalam 1 tahun ajaran. Nah, kadang-kadang ketika kuota itu terpenuhi, masih ada orang tua yang datang ke saya, ke sekolah untuk mengatakan, saya tetap ingin meninggalkan anak. Nah, di satu sisi kan orang tua ini benar ya, dalam arti orang tua ini menginginkan pendidikan terbaik untuk anaknya meskipun anaknya ini tidak seperti teman-teman reguler yang lain. Di sisi lain juga benar bahwa sekolah sudah menetapkan kuota bagaimana kebutuhan dan kesanggupan sekolah untuk mengatasi. Itu salah satu saja Pak Riza. Jadi dari sinilah butuh nanti kita melakukan beberapa langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Bujukan moral juga seperti itu. Jadi ketika misalnya datang ada dari luar menawarkan sesuatu jasa atau barang, nanti jasa barang atau apapun, dulu nanti kalau begini nanti akan begini begitu. Nah, kalau begitu sebenarnya yang bujukan moral ini mengambil keputusannya bisa dilakukan saat itu juga karena kita tahu bahwa oh ini salah, oh minta maaf atau bagaimana kita menolaknya. Tapi untuk yang dilema etika ini memang kita benar-benar harus ada langkah-langkah dan pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan. Terkait tadi Bu Lulu yang sudah jenengan sampaikan, apakah langkah-langkah yang biasa jenengan lakukan terkait pengambilan keputusan baik ketika ada dilema etika maupun yang terkait tadi yang bujukan moral tadi? Baik, dalam berbagai setiap hari
ada permasalahan atau tidak ada permasalahan, seorang pimpinan pasti diharapkan dalam sebuah pengambilan keputusan, itu pasti. Jadi ada keputusan yang harus saya ambil saat itu juga. Misalnya ada keputusan bertanya ataupun situasi yang genting atau darurat yang itu harus segera saya ambil keputusan. Tapi ada hal yang memang perlu dikaji. Nah, bagaimana langkah-langkah mengkaji suatu keputusan yang harus saya buat. Jadi apabila saya merasa bahwa saya mampu untuk mengambil keputusan itu sendiri, akan saya ambil keputusan itu sendiri berdasarkan berbagai pertimbangan yang sudah saya lakukan dan berbagai hal yang sudah saya pahami, tergantung yang berhubungan dengan bagaimana kondisi guru-guru saya, kondisi murid-murid saya, kondisi ada di sekolah. Tapi ada juga beberapa keputusan yang saya harus ambil itu berdasarkan kolaborasi dengan, misalnya dengan di sekolah saya itu ada kepala urusan. Jadi kepala urusan seperti membidangi beberapa hal. Jadi ada kepala urusan bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana dan kehidupan Islami. Jadi ada beberapa hal yang juga saya membutuhkan untuk berdiskusi dengan para kepala urusan ini. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa hal tergantung situasinya. Ada yang saat itu juga harus saya ambil, ada yang saya perlu waktu untuk mengambil, tapi saya mampu untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan saya melihat bagaimana kondisi di sekolah. Dan yang ketiga memang saya membutuhkan untuk melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kepala urusan, seperti itu. Begini Bu Lulu, menarik ya, Ya. Tentang penjelasan Bu Lulu tadi. Ini saya mau tanya Bu Lulu, hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini itu dianggap oleh Bu Lulu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, pada kasus rujukan moral? Tidak bisa dipungkiri, Bu Ria, dalam mengambil keputusan itu juga butuh jam terbang. Ya. Betul. Itu Ya. sangat Mempengaruhi ya. sangat mempengaruhi dan pasti. Jadi ketika misalnya dulu ketika saya masih pertama-tama, masih awal sekali, baru sekali menjadi kepala sekolah, tentu juga sangat berbeda dengan yang sudah saya lakukan di 2 tahun ini menjadi kepala sekolah. Jadi jam terbang, pengalaman, dan bagaimana kita terus ingin belajar tentang pengambilan keputusan itu juga sangat penting, gitu ya. Nah, jadi yang paling efektif yang mana? Yang paling efektif itu adalah bagaimana seorang pimpinan, tadi seperti saya katakan, harus sudah benar-benar mengetahui bagaimana iklim, budaya di lingkungan kita seperti apa. Kemudian kita memahami bagaimana guru-guru kita, bagaimana kita memahami murid-murid kita. Dan yang pasti adalah seorang pimpinan harus sudah mampu membangun suatu sistem. Jadi ketika kita sudah mampu membangun suatu sistem di sebuah sekolah atau lingkungan apapun, ketika nanti dalam mengambil keputusan itu sudah ada sistem atau SOP yang kita tidak perlu bingung lagi untuk mengambil keputusan. Jadi kita sudah punya seperti guidebook. Jadi di sekolah ada suatu guidebook. Jadi kalau ada begini ya mengarahnya pada seperti ini. Jadi ada hal yang memang bisa kita ambil keputusan sesuai dengan guidebook yang atau aturan-aturan yang sudah ada. Tapi ada juga hal-hal kasus-kasus tertentu khusus yang memang itu perlu untuk didalami. Bagaimana yang efektif seperti tadi, bahwa kita pun perlu mendengarkan dari orang lain, dari berbagai pihak, karena kadang-kadang berbagai sudut pandang itu perlu kita dengarkan. Karena ketika kita hanya mendengarkan dari satu sudut pandang saja, kita tidak tahu. Jadi akhirnya keputusan yang kita buat itu akhirnya tidak menjadi suatu win-win solution untuk bisa diambil, gitu. Menarik sekali ya Bu Lulu untuk yang tadi jenengan sampaikan bahwa ada sistem untuk pengambilan keputusan, ada SOP dan sebagainya yang sudah dilaksanakan di sekolah jenengan. Nah, kalau seumpama menurut Bu Lulu, kira-kira masih ada nggak tantangan untuk dalam pembuatan keputusan ini? Ya, kalau tantangan pasti akan selalu ada, Bu Neni. Selama sekolah ini terus berjalan, sekolah ini ingin terus maju, pasti tantangan itu pasti akan ada. Jadi tantangan-tantangan itu adalah karena yang kita hadapi khususnya di sekolah itu adalah bagaimana kita istilahnya itu mendidik
manusia kecil Betul. dalam tanda kutip yang nantinya harus kita siapkan untuk mereka siap hidup pada zamannya kelak. Dan yang pasti ketika kita berada apalagi di sekolah dasar mungkin berbeda nanti dengan ketika kita berbicara dalam konteks itu SMP, SMA, SMK, karena kalau di sekolah dasar itu peran orang tua itu bagaimana, istilahnya itu kalau di sini orang tua itu juga ikut sekolah, Iya, begitu ya. betul. Jadi bagaimana kadang-kadang menurut anak itu bukan sesuatu yang dibilang bahwa lo aku enggak apa-apa, tapi dari sudut pandang orang tua ternyata Beda. itu kurang baik atau kurang sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau minta. Jadi tantangannya salah satunya adalah bagaimana itu Bu Neni, jadi tidak hanya bagaimana kita di sekolah itu kemudian merangkul anak-anak, tapi kita juga bisa merangkul Orang tua. ini Betul. dalam berbagai hal, sehingga ketika ada sesuatu yang nanti apakah itu nanti program baru atau ada sesuatu yang berbeda yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya, itu sudah kita komunikasikan dengan baik. Jadi dalam pengambilan keputusan itu juga melibatkan orang tua. Orang tua. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri ya Bu Lulu, itu kalau seumpama jenengan mengambil keputusan, tadi kan sudah jenengan sampaikan bahwa kalau saat itu keputusan itu harus segera diambil, maka jenengan akan melakukan langsung mengambil keputusan di saat itu juga. Tapi ada kalanya juga ketika jenengan harus berkoordinasi gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada jadwal atau tata kala tersendiri untuk jenengan pada saat saya harus mengambil keputusan yang harus dikoordinasikan, apakah ada jadwal tertentu atau ada jadwal rutin atau bagaimana? Oke. Kalau jadwal terkait rutin itu mungkin bukan pengambilan keputusan dalam arti suatu kasus atau permasalahan, tapi kalau jadwal rutin pasti ada di setiap akhir bulan itu kita pasti merancang program untuk bulan depan. Jadi misalnya di akhir bulan Juli kita sudah berkumpul dengan para kepala urusan untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan selama 1 bulan. Jadi kita sudah fikskan mulai tanggal 1 sampai misalnya tanggal 30 itu nanti sekolah ini anak-anak apa yang menjadi program baik itu untuk guru-guru, anak-anak atau orang tua. Nah, itu memang berkala, tapi itu adalah seperti saya katakan lagi, pengambilan keputusan dalam hal program kerja. Itu memang sudah ada terjadwal secara rutin. Tapi kalau untuk ada sesuatu hal yang khusus insidentil, kemudian perlu diambil keputusan segera. Jadi kita tidak boleh menunda-nunda dalam mengambil keputusan. Apalagi itu tadi ketika saya sampaikan sudah berhubungan dengan orang tua, misalnya orang tua menyampaikan itu harus segera cepat tanggap kita selesaikan, kita tangkap, kita respon, harus segera selesaikan. Karena kalau kita kemudian cara menanggapinya itu kemudian terlalu lama, berlarut-larut lah, ini akan tidak baik untuk semuanya, begitu ya, tidak baik untuk sekolah, tidak baik juga untuk anak-anak. Jadi agar semua apa yang sudah baik ini tetap berjalan dengan baik. Baiklah Ibu, jadi faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi faktor-faktor yang mempermudah saya adalah banyak yang mempermudah. Alhamdulillah, seperti tadi saya sampaikan bahwa saya percaya di sekolah ini saya punya dukungan dari teman-teman guru. Saya punya guru-guru yang hebat, di mana kadang-kadang kan suatu permasalahan itu disampaikannya pasti tidak langsung ke kepala sekolah. Nah, biasanya ada ini ketika permasalahan berhubungan dengan murid-murid, pasti yang pertama akan dikasih tahu itu adalah wali kelas. Jadi saya percaya bahwa saya punya wali kelas atau guru-guru yang cepat tanggap, yang kompeten, yang peduli. Itu salah satu hal yang mempermudah, dan itu sudah sangat saya rasakan. Jadi untuk guru-guru saya sangat sayang sekali, terima kasih dengan Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian juga saya punya di tingkat jajaran manajemen, yang baik juga, yang mendukung. Jadi misalnya di tingkat manajemen saya masih punya pimpinan
yaitu di Majelis Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah PCM Gresik, pimpinan cabang Muhammadiyah Gresik. Dan di sini ketika tidak bisa dipungkiri, ketika butuh itu ada sesuatu yang misalnya permasalahan yang besar atau apa yang saya tetap harus selalu berhubungan dengan pimpinan yang ada di Majelis Dikdasmen. Dan saya rasakan juga alhamdulillah ini sudah luar biasa, pasti sangat membantu saya dalam ketika ada pengambilan keputusan yang butuh untuk saya harus komunikasikan dengan pimpinan. Kemudian yang ketiga adalah yang faktor mempermudah saya, seperti saya katakan tadi, adalah pengalaman. Jadi pengalaman kita itu pasti akan mendewasakan kita ya. Nah, jadi belajar dari apa yang sudah terjadi, kemudian hal-hal yang seperti itu juga merupakan faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan. Waduh, seru sekali nih, menarik sekali Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan saat menghadapi dilema kasus etika? Ya. Jadi yang begini Bu Yeni, jadi akhirnya saya menyadari bahwa kadang-kadang mengambil keputusan itu dari satu sisi kita butuh cepat, tapi di sisi lain kita tidak boleh gegabah. Karena kadang-kadang ketika kita gegabah, akhirnya malah akan timbul permasalahan lain baru yang akan muncul, yang akhirnya semakin susah buat saya, buat sekolah untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bagaimana kita harus tetap bisa berpikir jernih, berpikir positif dan tenang dalam mengambil suatu keputusan seperti itu. Ya, baik. Ada lagi rekan-rekan? Cukup ya. Ya, semoga bisa membantu. Sangat membantu. Inspiratif sekali nih Bu. Jadi yang disampaikan saya kira juga sudah cukup lengkap. Dulu juga menjadi satu insight baru, wawasan bagi kami terkait pengambilan keputusan, dan kami mohon doa semoga program yang kami jalani juga bisa berjalan dengan lancar. Semangat teman-teman CGP. Semangat Bu, semangat. Terima kasih Bu Lulu. Sama-sama. Baik ya, demikian tadi wawancara kami dengan Ibu Subaidah terkait materi dilema etika dan bujukan moral. Semoga juga bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.